Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat bahan ajar program pendidikan kecakapan wirausaha dengan tema Tata Rias Pengantin Muslim Sunda Siger. Tentunya pada hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yaitu model yang akan kita rias pada hari ini. Kalau memang kita sudah mempersiapkan model, tentu kita harus sudah punya ide brilian bagaimana caranya merias wajah tersebut. Tidak lupa dan tidak boleh dilupakan adalah kita harus memperlihatkan dulu anatominya. Ya, wajah seseorang itu di mana kekurangannya itu yang harus kita tutupi. Di mana kelebihannya yang itu harus kita tonjolkan. Oleh karena itu sebelum kami merias di sini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui bagaimana merias yang baik dan benar. Tentunya di sini kami akan memperlihatkan atau memperkenalkan apa saja alat-alat dan bahan yang akan kita pergunakan untuk merias wajah yang cantik ini. Kami sudah persiapan adalah di sini ada Ayo Makeup Remover, kami sudah dibersihkan, yaitu khususnya untuk membersihkan di area mata dan bibir. Dan di sini kami akan dilanjutkan dengan memperkenalkan yaitu cleansing milk. Ya, cleansing milk tentunya selalu bergandengan tangan dengan toner atau face tonic. Itu tidak boleh dilupakan. Kenapa tujuannya harus pakai face tonic? Kita akan jelaskan di materi berikutnya. Sesudah face tonic kami akan memakaikan yaitu di sini bisa boleh dengan pelembab, tapi kami di sini akan memperkenalkan kebetulan wajahnya itu sangat luar biasa bagus. Saya akan memakaikan serum. Jadi boleh pelembab, boleh juga dengan serum. Dan di sini serum apa sih yang tepat untuk wajah tersebut? Karena kita tidak boleh lupa dan kita tidak boleh meninggalkan wajah seperti apa, normal, kering, berminyak atau campuran. Nah, di sini kami sudah di anatomi jadi dengan menggunakan ini, ya. Sesudah itu kita akan dengan cara apa sih gitu ya. Nah, kita di sini sesudah memakai pelembab tentunya kita akan memakaikan foundation. Nah, foundation di sini kami akan diaplikasi. Ada apa aja? Nah, foundation itu ada beberapa macam yang akan kita pergunakan pencampuran, yaitu ada yang kick, krim, dan juga ada yang liquid ya. Liquid dicampur dengan krem. Ada berbagai macam merek. Silahkan merek apa saja silahkan, yang penting pencampurannya tepat dan kulitnya sesuai dengan apa yang kita pergunakan, kosmetiknya supaya tepat dan benar. Baik, kita lanjutkan. Untuk mengaplikasikan, memakaikan alat dan bahan, tentunya kita tidak boleh lupa cara memakaikan cleansing milk, yaitu kita pertama adalah dengan kapas. Ya, itu kita harus di tempat yang tepat dan steril. Begitu juga dengan tisu, itu kita tidak boleh dilupakan. Dan cotton bud juga harus dipersiapkan. Nah, di sini tentu kita akan memperkenalkan juga yaitu ada beberapa spons yang akan kita pergunakan nanti untuk merias wajah. Spons seperti apakah? Nah, di sini saya akan memperkenalkan ada spons segitiga. Ini perlu kita ketahui, spons segitiga itu untuk membuat apa? Nanti kita akan perlihatkan, yaitu membuat shading yang di sudut-sudut. Lalu ada spons yang segi 4. Itu gunanya untuk apa? Nanti akan kita pergunakan untuk foundation yang sebelah mana yang datar. Nah, ini untuk meratakan. Ada spons yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, ada bentuknya. Ada bentuknya tapi ada gunanya. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Dan di sini juga yang sudah disteril itu udah kami tempatkan di sini. Nah, di sini juga ada spons khusus untuk bedak tabur. Cara penggunaannya juga harus tepat, tidak boleh sembarangan. Nah, oleh karena itu, mari kita laksanakan bagaimana cara mengaplikasikan kosmetik kepada klien kita, yaitu dalam hal ini adalah model yang akan kita pergunakan. Baik,
saya akan memanggil atau ditemani oleh instruktur kami di LKP Trias yang sudah bertahun-tahun insya Allah, dan mereka lah yang akan mengajar di LKP Trias. Baik instruktur, silahkan. Di sini kami akan mengaplikasikan yaitu foundation cream. Ini sudah dicampur, sudah diaplikasikan. Nah, diaplikasikan itu boleh dengan dibakar dulu, boleh juga dengan langsung. Tentunya ini harus steril, harus bersih, dan kalau memang kita mau menggunakan spons itu, sebelum kita memakaikan spons tersebut, kita harus dicuci terlebih dahulu, lalu ditutup dengan kapas atau tisu dan disimpan, besok kita pakai. Jadi semua harus steril ya, seperti ini. Baik, ini kita meratakan ya, foundation di bawah mata. Kita ada beberapa korektif di beberapa mata, lalu di pipi, di hidung, dagu, itu yang perlu kita perhatikan, dan di kening ya. Itu harus kita teliti terlebih dahulu supaya kita penggunaannya tepat. Baik, sekarang kita akan dilanjutkan dengan correcting wajah. Dengan cara apa? Yuk kita lihat, yaitu dengan yang warna gelap tentunya. Di mana warna gelap? Nah, di tempat yang tulang ya, yang agak menonjol. Di sini, nah kita silakan. Nah, di sini coba kita perhatikan. Nah, di situ. Mana lagi? Nah, hidung tentunya ya. Di hidung kita sudah pergunakan sedikit. Lalu mana lagi? Kita lihat di kening ya. Kita langsung lanjutkan dengan memakaikan bedak tabur. Bedak tabur boleh menggunakan seperti ini, boleh juga dengan yang spons. Nah, di sini saya akan siapkan bedak tabur yang dua warna. Di sini dua warna, ada yang karena makeup hijab yaitu kekuning-kuningan, atau kita sesuaikan netral ya. Tapi di sini kami akan menggunakan yang kekuning-kuningan. Maka silakan diaplikasikan, kita seperti itu dulu, atau ya di situ di kening, lalu di pipi. Koas itu harus yang lentur, jangan yang kasar ya. Kalau yang kasar nanti akan pori-pori itu akan terangkat kembali. Sedangkan untuk gunanya memakaikan bedak tabur itu adalah untuk menutup pori-pori, menguatkan riasan wajah supaya tidak sering kena keringat ya, supaya bagus hasilnya, yaitu menguatkan. Dan kita akan menggunakan yang seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan yang agak terangnya, yaitu di bagian bawah mata ya. Itu namanya di tin bawah mata, terus kening, pas yang T itu boleh, terus yang di dagu itu tengahnya saja. Jadi silakan berbagai macam ya, dari berbagai macam produk silakan anak-anak semua, yaitu bisa memakaikan kosmetik tepat guna sesuai kebutuhan kita. Baik, sekarang kita akan menggunakan pensil alis. Pensil alis gunanya yaitu untuk membentuk alis agar sesuai kemauan kita, karena di sini muslim, jadi alis itu tidak boleh dikerik ya. Kita harus sesuai permintaan klien. Walaupun kita nggak dikerik, kita harus lihat dulu cara membentuknya. Yaitu kita harus ukur dari ujung sini, titik ya, titik, terus lagi ujung sini di mata hitam, titik lagi sebelah sini ya. Begitu cara mengukur alis. Nanti tinggal ngebentuk saja. Yuk, mangga silakan. Nah, iya, tapi tentunya kita harus menggunakan yang coklat dulu. Karena orang Indonesia kebanyakan yaitu rambutnya itu coklat kehitam-hitaman. Tapi kalau misalnya rambutnya hitam sekali, boleh kita menggunakan pensil alis langsung hitam. Tapi di luarnya tetap kita harus disikat dengan aplikasikan dengan yang coklat juga, supaya kesannya itu anggun ya.
Jadi kenapa kalau alis orang Indonesia itu ada bentuknya yaitu adalah melengkung indah. Warnanya coklat kehitam-hitaman. Tentunya supaya kita bisa dipahami apabila kita mau menggunakan pensil alis, karena pensil alis itu adalah gerbang kecantikan. Orang terlihat galak itu dari alisnya yang seperti apa. Orang yang terlihat anggun bisa juga terlihat dari alisnya juga ya. Jadi kita membentuk alis itu sangat luar biasa. Memang sangat rumit, tapi kalau kita nikmati, kita cara penggunaannya tepat, pasti kita bagus cara menggunakannya. Nah di situ kita menggunakan yang coklat terlebih dulu, sesudah diukur kita menggunakan yang hitamnya. Boleh juga kalau sekarang kan pensil alis atau membentuk alis itu untuk zaman sekarang berbagai macam ya, bisa juga dengan yang seperti ini yaitu krem ya, atau misalnya dipakein lem dulu ya, karena memang yang alisnya terlalu tebal. Nah kalau alisnya terlalu lebat itu boleh kita menggunakan untuk menutup yaitu dengan lem terlebih dahulu atau dengan apapun ya yang kita pergunakan tepat, silahkan. Tidak diharuskan dengan pakai ini juga. Tapi ini adalah mudah dibentuk, mudah dihapus dan mudah enak dipandang ya. Nah kalau yang memang sudah paham, kalau pengen seperti ini gitu ya, yang krem monggo silakan. Nah di sini pun ada yang langsung jadi ya. Nah ini di sini ada kita pergunakan juga, tapi kita tidak bisa menyebutkan merek ya. Kita boleh yang seperti ini. Nah ini ya pomade ya, bisa dimasukin seperti ini. Tinggal ngebentuk melengkung indah agak ke sini sedikit. Itu ada bentuknya ya. Nah ini boleh yang seperti ini ya, ada geriginya. Tapi sesudah kita bentuk jangan lupa harus kita disikat terlebih dahulu kalau udah kita bentuk ya. Nah sikatnya seperti apa? Nah ini yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini gitu ya. Jadi boleh kita pergunakan seenak mungkin kita pergunakan. Ya, jadi kita namanya yaitu melengkung indah. Nah, di sini kalau memang kita alis itu sudah terbentuk, baru kita tambahkan dengan pensil alis yang warna hitam. Karena di sini kita menggunakan dengan pensil alis ya. Karena ini adalah perias-perias pemula, tentunya harus paham betul bagaimana cara menggunakan alis dengan pensil alis yang tepat agar bentuk alis itu indah dipandang. Nah kalau misalnya ini kurang membentuk misalnya ya, kita kurang membentuk alisnya, itu terlalu lurus, boleh kita pergunakan dengan cotton bud. Ini boleh cotton bud itu dibuang seperti ini, tapi jangan lupa kita harus pergunakan dulu yaitu spons ya, supaya kita tidak nyeplak ke make up ya. Nah kita buang dulu seperti ini. Nah ini gunanya makanya kenapa harus ada ini cotton bud. Jadi ngebentuknya tidak berantakan ya, seperti ini. Boleh dibentuk. Nah ujungnya sampai sini. Silakan dibentuk Pak. Silakan dibentuk, dirapikan. Nah, jadi ini genunya ya. Boleh. Mau bentuknya seperti apa? Monggo silakan. Karena zaman sekarang itu ada yang lurus, ada yang melengkung indah ya. Ada bagaimana keadaan lebatnya alis. Bagaimana bentuk matanya juga kita harus jeli ya dengan itu semua. Silakan disikat kalau memang sudah ya. Dirapikan yang sebelah sini ya. Nah itu, boleh juga dengan sikat yang seperti ini. Mana yang paling enak? Silahkan. Mana yang paling enak? Silahkan. Jadi kita tidak memaksakan harus pakai ini, monggo silahkan. Yang penting paham pemakaiannya tepat guna ya. Sesudah itu coba rata kiri kanan ya. Ini bisa ditambahkan lagi. Kita pakai eyeshadow ya, karena warnanya sesuai mana warna standar. Nah kita ada beberapa macam shadow ya, kita menggunakan yang ini. Yang ini yang mana ya Mbak? Boleh silahkan. Yang tepat yang mana? Silahkan. Nah kita akan menggunakan eyeshadow. Ini rapikan dulu. Nah shadow itu kebanyakan mereka suka pakai krem terlebih dahulu. Boleh. Mau pakai krem terlebih dahulu misalnya seperti ini. Ini ada gunanya ya. Nih pakai yang seperti ini, tapi jangan lupa koasnya itu jangan ya
Yang jangan yang berambut ya. Seperti ini, boleh pakai itu dulu. Nah, ini bisa pakai yang ini. Krem dulu nih, ada krem yang berbagai macam. Nah, kenapa ya? Kita akan menggunakan supaya shadow tersebut melekat dan kuat. Nah, boleh. Nah, ya. Cara menggunakan eyeshadow tentu kita harus melihat dulu kelopak mata berkedip warna apa. Nah, di sini kita harus bentuk kelopak mata berkedip titik-titik terlebih dahulu, boleh. Ini kita pakai krim terlebih dahulu. Ya, titik-titik-titik, colokkan. Yuk, silakan pakai ini eyeshadow warna sesuai harapan. Titik tiga dulu. Nah, gitu ya. Di aplikasinya jangan ditarik ya, jadi harus ditetel-tetel saja. Nanti kita ada gradasi 3 warna. Ini adalah make up-nya, adalah make up rias muslim. Jadi tidak terlalu menor tapi indah dipandang. Nah, ini disikat aja depannya, diaplikasikan dengan ini. Silahkan dengan yang mana. Ya, pokoknya indah aja silahkan, Mbak. Ya, boleh diaplikasikan. Terus sampai di bawah alis ya. Sampai di bawah alis. Sampai di bawah alis, ini sebelah sini sedikit. Sini. Nah, jadi kita bentuknya seperti ini. Yuk, mangga. Dirapikan. Ya. Nah, jadi kita harus pandai sekali bagaimana cara memakaikan kuas. Kuas itu berbagai macam bentuk, berbagai macam bahan ya. Nah, di situ cukup. Yang sebelah sananya mangga silakan. Tuh, ya. Sini nah ya, mangga. Kenapa harus pakai krem? Karena di sini matanya itu kurang halus dan besar, jadi supaya bentuknya dan shadow-nya itu akan melekat ya, akan melekat dengan kulitnya dan tidak terlihat beruntusannya. Jadi nah itu kita ada trik-trik tertentu bagaimana cara menggunakan eyeshadow, bagaimana cara menggunakan koas ya. Bentuknya seperti apa, mata bentuknya bagaimana, karena bentuk mata itu berbagai macam. Berbagai macam, ada yang lurus, ada yang nonjol, juga ada yang flat ya. Flat itu sipit ya, flat itu. Itu kita pandai sekali bagaimana cara menggunakan itu. Kalau memang kita sudah paham bagaimana cara menggunakan ada yang sekarang menggunakannya itu dengan Scott, monggo silahkan. Tapi untuk muslim mohon untuk tidak menggunakan Scott, karena pengalaman dengan berbagai macam klien kita, kebanyakan klien kita kalau memang muslim itu tidak mau pakai Scott, walaupun terlihat indah bagi kita, tapi mereka sesederhana mungkin untuk tidak memakai tambahan-tambahan dari luar. Jadi yang kelihatan alami tapi indah dipandang, seperti itu. Sambil menunggu kering, kita eyeliner bawah boleh? Nah, pakai pensil ya, silakan. Nah, itu di bawah bulu mata atas itu kan masih suka nggak tercampur ya. Nah, itu kita lihat harus ditarik ke atas supaya eyelinernya itu bagus hasilnya. Ya, di situ. Ya, boleh. Nah, kita kalau sudah pergunakan itu, boleh mau pakai bulu mata dulu boleh, yang bulu mata atas. Bulu mata atas kita lihat dulu, bulu matanya sudah panjang apa belum. Kalau memang bulu matanya sudah panjang, cukup dengan 1 bulu mata. Karena ini muslim, kita tidak menggunakan yang double.
ya kita menggunakan yang double. Tapi bagaimana kalau misalnya bulu matanya itu tipis? Boleh kita yang double, tapi satu panjang, satu pendek ya. Mangga silahkan. Mata adalah bingkai keindahan. Tadi kita sudah memakaikan blush on ya, karena tadi awalnya kita sudah pakai shading. Kita tinggal meneruskan saja mengaplikasikannya dengan blush on, dan ini shadingnya. Lalu kita akan memakaikan lipstick. Sebelum kita memakaikan lipstick tentunya kita harus pakai lip liner. Kenapa harus kita pakai lip liner? Supaya kita bisa membentuk bibir. Kalau misalnya bibirnya sensual, kita pergunakan lip liner itu yang warna jangan terlalu merah. Jadi yang warna bata boleh ya. Karena kita bibirnya udah bagus ya, kita bentuk dengan yang seperti ini, baru kita mengaplikasikan dengan lipstick. Nah, lipsticknya yaitu karena kita harus perhatikan juga cara memakaikan lipstick ya. Nah, itu kita di sini akan mengaplikasikan dua warna ya. Karena kita sesuai permintaan klien ya, tidak mau terlalu merah dan tidak mau juga terlalu nude ya. Jadi kita yang sedang-sedang saja. Baik, kita kalau memang sudah terbentuk dan terisi, kenapa harus pakai koas? Supaya garis-garis bibir di dalam itu terisi. Ada juga pakai lip balm dulu dalamnya. Kalau pakai lip balm dulu boleh, tapi untuk yang kulitnya kering. Kita akan menggunakan di sini untuk pencerah saja, karena bibirnya supaya tidak kering dan tidak belah. Ini gunanya untuk yang seperti ini. Jadi supaya kelihatan bibirnya itu halus ya. Nah, itu kita perlu perhatikan. Jadi sekarang walaupun zamannya matte, ya tetap kita harus perhatikan juga dengan keadaan bibirnya. Jangan ngikut-ngikut yang zaman sekarang matte semua, padahal tidak tahu bibirnya itu sensual, garis-garis, kering dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh mengikuti arus tapi kita tidak melihat keadaan bibirnya. Karena apa? Nanti akan beda ya, aneh gitu. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan tata rias pengantin Muslim Sunda Siger. Inilah hasil karya untuk program PKW tahun 2024. Semoga bahan ajar ini bermanfaat untuk seluruh peserta program PKW dan seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan make up seperti ini. Sepertinya tidak lengkap kalau kita tidak menampilkan pengantin prianya. Pengantin pria kami persilahkan. Nah, inilah hasil tata rias pengantin Muslim Sunda Siger. Dalam hal ini kami belum sampaikan untuk tata rias pengantin pria. Tentunya karena ini adalah tata rias pengantin Muslim dan pria tersebut sebetulnya tidak mau di make up, tapi dalam hal ini supaya kelihatan seger, oleh karena itu kami menggunakan make upnya itu yaitu adalah make up yang suntan yang sesuai warna kulit. Juga di dalam lipstick kita menggunakan lip gloss. Tentunya lip gloss tidak sama dengan lip gloss yang dipakai oleh wanita, yaitu khusus untuk pria. Dan alis pun kami menggunakan bukan pensil alis, tapi dengan kuas dan eyeshadow. Begitu juga shading itu hanya ada apa adanya aja, tidak mau terlalu ketara, sehingga kami hanya samar-samar. Begitu juga kita perlu perhatikan juga kumis dan jenggotnya. Kalau memang jenggotnya itu coklat, kami di sini hanya menggunakan dengan maskara saja. Begitu juga dengan kumisnya. Inilah hasil tata rias wajah pengantin Muslim Sunda Siger, bahan ajar program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.